Angkutan kota yang menunggu penumpang atau ngetem sembarangan dapat mengurangi kapasitas jalan. Terlebih di jam-jam sibuk aktivitas masyarakat, angkot ngetem membuat jalanan ibu kota Jakarta makin semraut saja. Padahal sudah disediakan halte dan terminal untuk mereka menaikkan dan menurunkan penumpang. Jadi, kenapa ya mereka suka ngetem? Perilaku seperti ini umum ditemui terutama pada jam sibuk, pagi dan sore hari. Halte dan terminal tersedia, namun angkutan perkotaan alias angkot masih saja berhenti di sembarang tempat. Akibatnya ruas jalan berkurang, kemacetan pun tak dapat terhindarkan. Pemerintah juga bukan tinggal diam, mulai dari tilang hingga penerapan denda diberlakukan. Namun nampaknya tak menimbulkan efek jerah. Halo Pak, kenapa ngetem di sini Pak? Ya nyari penumpang, masalahnya udah susah nyari penumpang sih. Kalau nggak ngetem nggak bisa setor. Nggak takut kena tilang? Ya memang itu udah resiko supir, Kalau memang supir nggak melanggar, benar bisa nobok tiap hari itu. Pak, kenapa ngetem di sini nggak di halte Pak? Udah biasa sini. Soalnya udah kebiasaan di sini. Iya. Udah biasa di sini, kenapa memilih tempatnya di sini Pak? Emang di sini kan sewanya turun dari kereta. Kalau nggak ada turun dari kereta, kagak ada sewanya di sini. Oke, nggak takut ditilang atau kena denda Pak? Kan udah ada koordinasinya. Koordinasi dengan siapa Pak? Ada pengurusnya. Ada koordinasinya. Oke, makasih Pak ya. Kenapa ngetem di sini Pak? Kenapa terminal? Iya, di sana kan penuh. Iya, jadi kita ke sini. Soalnya kalau kita ngitem di sana kita nggak keburu nyari restorannya. Oh gitu ya. Nggak takut kena denda atau kena tilang Pak? Itu sudah pasti takut, tapi ya mau nggak mau ya kan kita udah terbiasa di sini. Kalau ada polisi paling kita suruh jalan gitu. Ya, persoalan muncul akibat supir angkot harus menyetor 200 hingga 300 ribu rupiah setiap hari. Ini mengharuskan mereka memilih jalan tengah, yaitu berhenti di sembarang tempat alias ngetem. Di Jakarta terdapat hampir 19.000 angkutan umum dengan 253 trayek resmi. Namun data hingga tahun 2013, pengguna angkutan umum justru hanya sekitar 14% dari total penduduk Jakarta. Sementara 16 terminal yang ada di Jakarta jauh dari kata ramai. Akibatnya, angkot yang sepi penumpang memilih ngetem di beberapa titik. Seperti perempatan, stasiun, pasar, dan berbagai lokasi keramaian. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah dibuat untuk mengatasi persoalan lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang memberlakukan sanksi berupa denda Rp500.000 atau pidana 2 bulan penjara bagi pelanggar lalu lintas. Sanksi semakin berat untuk angkot ngetem, yaitu denda Rp500.000 ditambah Rp250.000 atau hukuman pidana selama 1 bulan. Namun bagaikan angin lalu, meski sempat tertib, kini pemandangan angkot ngetem masih mewarnai jalanan ibu kota. Sebenarnya Pak, denda untuk angkot ngetem sebenarnya sudah diberlakukan di SUB belum Pak? Sebenarnya kita sudah melakukan. Artinya bahwa dalam BAP yang kita masukkan pelanggaran angkutan ngetem, artinya mereka melanggar rambu lalu lintas ya. Dendanya Rp500.000. Setelah berkas pelanggaran itu kita kirimkan ke pengadilan, Pak Hakim menetapkan dendanya besarannya kecil ya, Rp550.000 sampai dengan Rp75.000. Kisarannya sekitar 10-15% dari besaran denda maksimal yang diatur dalam undang-undang. Jadi selama ini tindakan di SUB dalam bertindak untuk yang angkot ngetem seperti apa Pak? Jadi Dinas Perhubungan selalu melakukan penertiban. Pada saat kita menemukan ada angkutan umum yang ngetem sembarangan, kita langsung tilang atau kita lakukan berita acara pemeriksaan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok pernah mengancam akan cabut izin trayek angkot jika tak tertib peraturan lalu lintas. Iya, kita lagi minta di SUB untuk keras nanti. Yang bandel kita peringatin 1, 2, 3 kali terus kita cabut. Dia lagi proses saja. Aktor lain yang menjadi penyebab angkot-angkot ini memilih jalan pintas adalah penumpang nakal. Penumpang tak lagi menjadikan halte dan terminal sebagai tempatnya naik atau turun kendaraan umum. Pak, kenapa Pak naik angkot yang ngetem di sini Pak, nggak di halte Pak? Ya lebih praktis aja, kalau jatuh jauh. Dari halte jauh ya Pak ya. Oh ya, makasih Pak. Bapak.
Pak, kenapa naik angkot yang ngetem di sini Pak, nggak di halte Pak? Mana ada haltenya? Saya kan nggak tahu ada haltenya sini. Mana ada haltenya? Jadi lebih praktis ya Pak? Ya nggak tahu juga. Kalau ada halte mungkin saya naik dari halte. Oke, makasih Pak ya. Kenapa naik angkot yang ngetem di sini? Ininya, Pak gua kan pakai di sini. Karena ada ya Pak? Ya karena ada, kalau nggak ada mah saya juga nggak ini. Ya. Makasih Pak. Desember 2013 lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merampungkan peraturan daerah atau Perda tentang sanksi denda maksimal Rp500.000 pada angkutan umum yang ngetem sembarangan. Namun, kurangnya tindakan tegas dari aparat nampaknya menjadi titik celah bagi supir angkot. Dan kurangnya disiplin dari penumpang menjadi salah satu penyebab utama angkot masih terus melanggar aturan lalu lintas. Farhana Khalid, Nugrahanto Margo melaporkan untuk NET. Itu dia, Gubernur sudah keluarkan sanksi untuk sopir-sopir yang masih nakal, NG. Dan targetnya tentu disiplin lalu lintas tercipta dan jalanan semakin lancar kan? Tapi ini juga bukan hanya dari supir angkotnya, penumpangnya ini juga harus tertib. Betul. Ini ibaratnya ya Peter ya, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Angkot itu berhenti sembarangan karena apa? Penumpangnya ini juga males untuk ke halte ataupun dia berhenti aja di jalan gitu nyetop sembarangan. Betul. Makanya kita juga mulai disiplin dari diri sendiri.